Yo, welcome back kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1045 yang lalu benar-benar menyuguhkan pertarungan bercanda antara Luffy versus Kaido. Iya, walaupun Kaido terlihat serius, tapi Luffy tidak terlihat seperti itu. Serangan-serangan Luffy kepada Kaido tidak terkesan mematikan. Hanya serangan terakhir di chapter lalu saja yang bisa dikatakan sebagai serangan yang serius. Karena bahkan ketika Luffy jadi raksasa aja, teknik yang digunakan itu kocak banget, yaitu teknik menginjak cicak. Dan di akhir chapter lalu Luffy seolah menegaskan bahwa pertarungan ini sangat menarik baginya. Ya, Luffy seolah-olah melupakan beban yang ada di pundaknya yang berkaitan dengan waktu. Misalnya waktu pendaratan Onigashima yang sudah semakin dekat, yang tentu bisa mengancam keselamatan para penduduk ibu kota bunga. Dan juga kebakaran yang terjadi di kastil Onigashima yang tentu saja semakin lama akan semakin meluas dan para samurai terlihat tak bisa melarikan diri. Nah, terkait hal itu Mimin ada dua kemungkinan. Pertama, Luffy memang masih mau mencoba kekuatan barunya untuk menikmati pertarungan melawan Kaido. Atau yang kedua, hal itu dipengaruhi oleh kesadaran tidak langsung yang dimiliki oleh buah Hito-Hitonomi model Nika ini yang bisa mempengaruhi alam bawah sadar Luffy. Kemudian bisa memunculkan perasaan tertentu yang bahkan tidak bisa dimengerti oleh Luffy sendiri. Bukti tentang hal itu bisa kita lihat ketika Luffy baru mendapatkan awakening-nya. Saat itu Luffy merasakan perasaan senang yang bahkan dia tidak tahu asalnya dari mana. Tapi hal berbeda dirasakan oleh Kaido. Makhluk terkuat itu mati-matian berpikir keras untuk memecahkan misteri tentang kekuatan baru Luffy. Ya, ini seperti terbalik ya. Biasanya karakter utama yang punya tugas untuk menguak misteri kekuatan musuhnya. Misalnya Zoro yang harus memutar otak untuk mengungkapkan kekuatan apinya King. Atau Luffy juga pernah melakukan hal yang sama ketika dia bertarung melawan Katakuri, di mana saat itu semua serangan Luffy terlihat tidak bisa mengenai tubuh Katakuri. Dan Luffy juga mati-matian untuk mengungkapkan kemampuan Katakuri yang sebenarnya. Nah, di sini konsepnya kan dibalik ya. Kaido yang merupakan karakter antagonis harus berpikir keras untuk menguak misteri tentang kekuatan Luffy. Dan Mimin rasa di chapter depan atau beberapa chapter selanjutnya Kaido akan menemukan jawabannya. Ya, tentu nakama sekalian masih ingat pada ending pertarungan Zoro vs King, Sanji vs Queen, atau bahkan Kid dan Law vs Big Mom. Ketiga pertarungan besar di Onigashima itu berakhir setelah karakter protagonisnya membangkitkan kekuatan baru. Dan sang karakter antagonis tak punya kesempatan untuk belajar atau menganalisis kemampuan baru itu, hingga akhirnya mereka dikalahkan. Nah, bukankah untuk Kaido ini terasa aneh karena Kaido malah diberi kesempatan untuk menganalisis kekuatan baru sang karakter utama? Nah, poin pertamanya di sini Mimin rasa Bang Oda belum mau membuat kalah makhluk terkuat Kaido. Pertarungan puncak di Onigashima ini sepertinya masih akan berjalan cukup lama. Oke, selanjutnya poin yang kedua. Setelah chapter lalu bisa dikatakan adalah scene yang menunjukkan full pertarungan, maka di chapter selanjutnya bisa jadi akan menunjukkan hal lain yang tentu sudah kita tunggu-tunggu. Dan di sini Mimin nungguin banget sih saat-saat dimana agen CP0 terakhir melaporkan update situasi terakhir Onigashima kepada Gorosei. Ya, sebelumnya agen CP0 itu terlihat sudah melaporkan bahwa Kaido berhasil menang. Dan hal itu membuat para Gorosei tenang hingga mereka bisa dengan santai bicara mengenai Hito-Hitonomi model Nika. Tapi ketika laporan terbaru masuk, tentu para Gorosei ini akan bingung dan juga mungkin akan panik karena hal yang paling mereka khawatirkan sudah benar-benar terjadi, yaitu Luffy berhasil membangkitkan awakening dari Mythical Zoan Hito-Hitonomi model Nika dan sang kesatria pembebasan sudah kembali muncul setelah 800 tahun berlalu. Nah, hal ini bisa saja akan memicu tindakan ekstrim dari para Gorosei karena memang situasinya sudah sangat buruk. Mereka pun akan merasa jika armada kapal yang mereka kerahkan tak akan bisa menjalankan misi dengan baik
karena perkembangan situasi terbaru di Wano Kuni ini. Akhirnya, para Gorosei sangat mungkin akan mengerahkan kekuatan yang besar untuk membereskan situasi darurat ini, dan mengerahkan kekuatan tempur terbaik bisa menjadi solusinya. Ya, kekuatan tempur terbaik milik pemerintah dunia menurut Mimin adalah para Admiral Marin. Pengerahan para Admiral ini terlihat masuk akal karena masih dimungkinkan untuk bisa memberikan perlawanan berarti kepada Luffy yang sudah berhasil mencapai awakening-nya. Dan jika yang datang di bawah level Admiral, tentu tak akan ada kesempatan untuk memberikan perlawanan kepada Luffy. Lalu dari segi waktu saat ini juga bisa dikatakan tepat, karena tugas para Admiral untuk menjaga pertemuan referee sudah berakhir. Dan kandidat kuat Admiral yang akan datang adalah Fujitora dan Ryokugyu. Ya, Fujitora adalah seorang pendekar pedang yang punya kemampuan Devil Fruit. Tentu hal itu sangat berkaitan dengan Wano yang merupakan negeri para samurai. Bahkan mungkin saja sudah ada hubungan khusus antara Fujitora dan negeri Wano. Lalu untuk Admiral Ryokugyu, Wano bisa jadi debut pertama yang bagus untuknya, mengingat sebentar lagi cerita ini akan mencapai akte terakhir. Jadi masuk akal sih jika satu-satunya Admiral yang belum terungkap itu akan muncul di Wano sebelum muncul pada pertempuran terakhir nantinya. Kemudian dengan diutusnya kedua Admiral ini, Wano akan benar-benar menjadi mega arc yang sangat meriah, karena akhirnya bisa melibatkan angkatan laut untuk bertempur di dalamnya. Kemudian alasan terakhir perlunya keterlibatan pasukan marin adalah untuk menyebarkan berita tentang akhir pertempuran di Wano Kuni, agar seluruh dunia bisa tahu bahwa Yonko Kaido dan Yonko Big Mom sudah dikalahkan. Tapi ya kita nggak bisa berharap banyak sih bahwa berita yang muncul akan sesuai dengan fakta. Tapi setidaknya setelah tumbangnya Kaido diketahui oleh dunia, Wano bisa memberikan pernyataan bahwa negeri itu sudah menjadi negeri terbuka. Oke, itu aja sih prediksi dan pendapat Mimin tentang chapter 1046 mendatang. Dan jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, bisa disampaikan pada kolom komentar. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Iya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!